2011, akhirnya aku lulus. Aku lulus dan wisuda bareng dengan kakakku Dian. Wisuda kami jatuh di tahun 2012 awal, karena baru dapat jatah untuk wisuda di tahun tersebut. Tentunya wisuda kami dihadiri oleh keluarga, orang tua kami, dan adik kami Esra. Teman dan sahabat kami pun hadir. Teman-teman komunitas rohaniku pun ikut hadir. Dina, Echa, Irma, Brigit, mereka pun ikut hadir. Dan yang bikin aku gak nyangka, mereka berempat ini memberikan kenang-kenangan sebuah lukisan. Lukisan karya pacarnya Irma waktu itu. Lega rasanya, udah lulus. Setelah lulus, hal yang paling buat gelisah biasanya adalah cari pekerjaan. Nggak mudah cari pekerjaan saat itu. Aku nganggur kurang lebih 1 bulan. Dan nggak lama dari itu, aku dikontak sama Bang Hendra, teman IO aku, seorang fotografer. Bang Hendra bilang, kalau istrinya yang bekerja di advertising agency Jakarta lagi butuh orang, dan aku diminta untuk mengirim CV kepadanya. Ya sudah, akhirnya aku pun kirim CV ala kadarnya. Nggak disangka, selang 1 hari aku mengirim CV, aku dapat email balasan kalau aku dipanggil untuk interview. Wow, nggak nyangka banget karena sangat cepat responnya kalau aku harus pergi ke Jakarta untuk interview. Tepatnya lusa, setelah aku terima email, aku berangkat ke Jakarta. Aku langsung ngabari orang tua, minta doa restu, ngabarin kakakku juga dia yang satu kosan, kalau aku harus berangkat ke Jakarta untuk interview. Akhirnya aku beli tiket kereta, dan aku berangkat. Tiba di Jakarta, aku tinggal di keluarganya Bang Hendra. Sekalian bertemu dengan istrinya, Mbak Avi namanya. Sekalian ngobrol, biar nggak kaget waktu interview nanti. Keesokan harinya di pagi hari, aku pun berangkat interview. Karena jadwal interviewku saat itu di jam 10 pagi. Kantornya berlokasi di Jakarta Selatan, di Gedung Gajah, Jalan Dr. Saharjo. Di sana aku bertemu dengan usernya bernama Mbak Poppy. Pertama kali aku interview, pasti gugup, grogi. Tapi bagaimana caranya aku harus tetap tenang. Apalagi pertama kali lihat Mbak Poppy, dengan dia bertanya, mengajukan pertanyaan, background aku, kuliah aku, hobi aku, dan lain sebagainya. Dari caranya dia berbicara, terlihat bahwa dia orang yang sangat pintar. Dan akhirnya, interviewku pun selesai. Dan aku langsung kembali ke rumah Bang Hendra, sekaligus pamitan, karena sore harinya aku harus kembali ke Jogja. Akhirnya, aku menuju stasiun di sore hari untuk kembali ke Jogja. Tiba di Jogja, tentunya aku kembali ke kosan aku yang ada di Janti. Aku mengabari kepada kakakku Dian, kepada orang tua, proses apa yang aku alami selama interview. Hal yang paling gak disangka adalah 1 minggu setelah aku interview, aku dapat email bahwa aku diterima kerja. Wow. Dan aku harus join di perusahaan tersebut. Itu 1 minggu. Jadi aku terima email ini. Senang, bahagia, karena akhirnya aku bisa kerja
Tapi sekaligus aku pun sedih. Karena waktuku berarti hanya sebentar. Gak lebih dari seminggu, mungkin 5 hari. Waktuku untuk aku tinggal di Jogja. Sisa waktu 5 hari tersebut, banyak waktu yang aku habiskan dengan teman-teman, sahabat yang masih stay di Jogja. Aku mengabari mereka kalau aku sudah keterima kerja. Tentunya mereka perasaannya sama seperti aku. Ada yang senang, bahagia, ada yang sedih juga. Karena momen kebersamaan ini harus berakhir dulu. Aku pun mengabari Lucia. Aku bilang kalau aku sudah keterima kerja. Ya dia ikut senang. Tapi aku nggak tahu apakah dia sedih atau enggak. Rasanya berat meninggalkan Jogja. Begitu banyak kenangan, begitu banyak tempat yang sering aku kunjungi bersama teman-teman. Mau itu tempat nongkrong, tempat makan, alun-alun, Malioboro, dan lain sebagainya. Apalagi di Jogja aku merasa ini kota yang sangat nyaman. Orangnya ramah. Kalau janjian gampang. Banyak tempat. Kalau kesasar, muter baliknya gampang. Mungkin berbeda dengan Jakarta yang ramai, crowded. Kalau nyasar mungkin nggak segampang itu untuk muter balik. Tapi ya, saat itu jalanku mungkin bukan di Jogja. Jalanku saat itu ada di Jakarta. Akhirnya, aku harus pergi dari Jogja. Di pikiran aku, tentunya seperti flashback, banyak memori yang sudah terjadi, senang, suka, sedih, dan lain sebagainya. 5 tahun di Jogja. Akhirnya aku berangkat ke Jakarta. Akhirnya cerita ada di Jogja saat itu sudah berakhir. Dan mungkin aku akan melanjutkan cerita. Ada cerita di Jakarta dan Jogja. Karena masa depan aku masih tertinggal di Jogja.